Halo sahabat HSC, berjumpa kembali bersama saya Rolah Fadila. Kita akan lanjutkan materi penulisan sejarah atau historiografi. Penulisan sejarah. Tahapan setelah penelitian sejarah yaitu penulisan sejarah atau historiografi. Pada tahap ini, sejarawan menyusun hasil interpretasi berbagai fakta sejarah. Bentuk dari historiografi berupa publikasi, laporan penelitian sejarah. Hasil historiografi perlu dipublikasikan dan diketahui oleh berbagai kalangan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Historiografi sejarah Indonesia yang ditulis oleh para sejarawan baik dari Indonesia maupun luar Indonesia pada umumnya dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Historiografi tradisional, tulisan sejarah dari masa kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan Islam. Ciri khas dari historiografi tradisional adalah berpusat pada istana, raja, dan bangsawan, karena banyak menuliskan sejarah yang berkaitan dengan kekuasaan dan penguasa. Berpusat pada kedaerahan karena banyak menuliskan sejarah suatu daerah tertentu, dan religiosentris, yaitu berpusat pada hal yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, dan hal yang dianggap sakral. Ini contohnya Kitab Negara Kertagama, Kitab Paraton, dan Kakawin Sutasoma. Historiografi kolonial, tulisan sejarah dari masa kolonial. Ciri khas dari historiografi kolonial yaitu Eropa sentris, yang memusatkan pada tulisan sejarah tentang berbagai bangsa Eropa yang pernah singgah dan bahkan berkuasa di Nusantara. Karena ditulis oleh sejarawan dan ilmuwan Eropa, pandangannya cenderung berangkat dari kacamata bangsa Eropa. Sebagai contoh, karya Thomas Stamford Raffles, History of Java, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1817. Ada pula Belanda sentris, yaitu tulisan sejarah yang dibuat oleh sejarawan Belanda. Sebagai contoh, De Ceher 1893, karya Christian Snow Groningen. Nah, ini bukunya. Dan historiografi modern. Ciri khas dari historiografi modern yaitu Indonesia sentris. Ciri lainnya untuk membangun nasionalisme seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Penulisan sejarah bertujuan untuk membangun kecintaan, rasa bangga, dan membangun identitas suatu bangsa. Bung Karno menyatakan jas merah, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Semua yang ini bertujuan untuk membangun nasionalisme agar kita selalu belajar sejarah sehingga kita dapat memahami berbagai kejadian lebih baik. Ini contoh-contohnya karya Taufik Abdullah, Nasionalisme dan Sejarah, Pemberontakan Petani Banten oleh Sartono Kartodirjo, Sejak Indonesia sampai Indonesia, dan 1965 Orang-orang di Balik Tragedi. Baik, menghindari bias sejarah. Bias sejarah adalah kecenderungan unsur subjektivitas baik dari individu maupun kelompok dan unsur keterpihakan dalam historiografi sejarah. Bias sejarah dalam historiografi dilakukan dengan membuat narasi atau cerita yang tidak sesuai dengan fakta ataupun berdasarkan sumber sejarah yang masih diragukan kevalidannya. Untuk menghindari bias sejarah, hal yang harus dilakukan adalah gunakanlah dari berbagai sumber sejarah, jadi jangan satu sumber ya. Kemudian dari berbagai historiografi dan dari berbagai perspektif sehingga kita dapat memahami dan melakukan analisis yang lebih baik dan objektif. Hubungan sejarah dan teori sosial. Objek kajian dari ilmu sosial dan humaniora adalah manusia dan lingkungannya. Manusia dapat dilihat sebagai individu dan kelompok. Masing-masing dari disiplin ilmu memiliki sejarah kelahiran. Perpaduan antara sejarah dan ilmu sosial dapat ditemukan pada buku Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirjo yang memperlihatkan teori-teori sosial seperti birokrasi, kelas sosial, dan perubahan sosial. Sejarawan masa kini dalam historiografinya menggunakan teori modernitas
struktur sosial, dan ekonomi untuk menjelaskan makna sosial atas kajian sejarah. Penulisan sejarah lokal. Sejarah lokal adalah kisah masa lampau dari kelompok masyarakat tertentu yang berada pada geografis tertentu. Berarti hanya beberapa saja ya. Ruang lingkup sejarah lokal adalah keseluruhan lingkungan sekitar baik yang menyangkut kesatuan wilayah seperti desa, kecamatan, kota kecil, kabupaten, atau kesatuan lokalitas lainnya beserta institusi sosial budaya yang berada di dalamnya seperti keluarga, pola pemukiman, lembaga pemerintah setempat, perkumpulan kesenian, dan lain-lain. Ini contohnya buku karya Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia. Kesuksesan sejarawan diukur dari historiografinya sebagai bentuk komitmen keseriusan dalam belajar ilmu sejarah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.